Ini sekarang kita nyupir satu jalur sama jalur tram. Jadi kadang malasnya kalau di tempat kayak gini, kalau ada tramnya berhenti ngetem, kita juga mesti nungguin tram sampai orangnya keluar masuk. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel Tio Auto TV. Sekarang gue lagi ada di Hanover, dan gue bakal nyupir balik ke apartemen gue di Braunschweig. Dan hari ini kita nyupir bakal lumayan unik, karena kita nggak bakal lewat autobahn, kita bakal lewat jalan nasional atau Bundesstraße. Dan gue bakal nunjukin gimana nyetir lewat Bundesstraße itu lebih seru daripada nyetir lewat autobahn. Terus selain itu gue juga bakal nyupir nggak pakai Google Maps. Gue pengen ngasih tantangan ke diri gue sendiri supaya bisa nyupir kayak orang-orang zaman dulu, bisa dari titik A, dari kota A ke kota B tanpa pakai Google Maps. Ya tapi sekarang gue pakai Google Maps dulu buat keluar kotanya. Tapi setelah kita masuk ke Bundesstraße, setelah kita masuk ke jalan nasional, gue bakal matiin Google Maps-nya. Dari Hanover ke Braunschweig sekitar 63 km. Menurut Google Maps sekitar 1 jam 20 menit kalau lewat Bundesstraße. Tadi gue ke Hanovernya lewat autobahn, jadi lumayan cepet, cuma 55 menit. Sekarang gue masih belum tahu kita ada di mana. Masih belum lihat pelang yang nunjukin arah ke jalan nasionalnya. Jadi kita masih harus pakai Google Maps. Ini pertama kali juga gue nyetir di Hanover. Selama ini kalau ke Hanover paling cuma di stasiunnya doang, nggak pernah sampai ke dalam kotanya. Tapi nggak ada yang spesial dari kota ini kayaknya. Tipikal kota-kota Jerman. Tapi yang pasti ini lebih besar daripada Braunschweig, jadi lebih banyak macem-macem. Menurut gue yang bisa bikin nyupir di Jerman lumayan gampang antar kota, karena jalan nasionalnya itu nomornya jelas. Jadi gue bisa nginget-nginget kalau dari Hanover ke Braunschweig kita harus pakai jalan nasional nomor 65 sampai ke kota namanya Peine. Habis itu kita ganti ke jalan nomor 1 dari Peine ke Braunschweig. Jadi dengan ingat dua nomor itu, harusnya kita bisa bakal nyampe ke Braunschweig. Kita lihat gimana nanti. Itu udah mulai banyak tanda-tanda jalan. Tanda jalan yang warna kuning artinya jalan ke Bundesstraße, jalan ke jalan nasional. Yang biru itu masuk ke autobahn. Tapi sekarang gue masih belum tahu secara pasti harus kemana. Jadi kita masih harus ngikutin Google Maps. Ini sekarang kita nyupir satu jalur sama jalur tram. Jadi kadang malasnya kalau di tempat kayak gini, kalau ada tramnya berhenti ngetem, kita juga mesti nungguin tram sampai orangnya keluar masuk. Ini jalannya lumayan besar, tapi kadang ada jalan yang jalur tramnya benar satu jalur sama jalur parkirnya satu jalur. Jadi buat orang yang parkir di situ, menurut gua pressure-nya lumayan tinggi kalau misalnya ada tram nungguin di belakang. Karena kalau dia parkir mundur, parkirnya bakal ditungguin sama tram. Kalau gagal, mesti ngulang lagi, ditungguin sama orang-orang di tram. Jadi lumayan tekanannya tinggi. Buat orang yang tinggal di situ, mereka pasti pada jago parkir paralel. Biasa di Jerman kalau parkir kayak gini pinggir jalan, kalau di luar kota, di luar ring satunya, di luar pusat kota, parkir kayak gini biasa gratis. Hampir selalu gratis. Jadi kalau mau main ke rumah orang, parkir di jalan kayak gitu gratis. Kalau di pusat kota yang perlu bayar. Beda-beda tiap kota. Biasa kota makin besar harganya lebih mahal. Tapi tetap di Jerman nggak ada yang semahal di Denmark atau di Norway. Sekarang kita bakal ke jalan B65 ke arah Peine. Jadi harusnya udah bisa gue matiin Google Maps-nya. Jadi gue bakal coba matiin. Semoga nggak bakal nyasar.
menurut gue ini pengalaman unik ya, karena bisa dibilang gue bukan penduduk asli Jerman, jadi gue nggak tahu arah jalan itu kemana. Dan gue baru nyupir di Jerman mungkin yang intensif selama 6 bulan ke belakang, jadi gue nggak hafal jalan. Jadi selama ini kalau nyupir selalu pakai Google Maps. Sekali-sekali nggak pakai Google Maps, biar ngerasain gimana orang-orang zaman dulu road trip. Seru juga. Sekarang kita udah kepisah sama jalur tramnya, dan menurut gue jadi lebih enak nyetirnya, karena kalau di jalur tram kita nyetir di atas rel agak aneh rasanya, belok-beloknya. Tapi masih belum ada penanda jalan gimana cara kita ke jalan B65. Kayaknya sih ngikutin jalan ini terus bisa nyampe ya. Kita coba, semoga bisa nyampe. Kalau enggak nanti mesti cek dulu Google Maps. Tapi semoga nggak perlu ngecek Google Maps hari ini sampai ke Braunschweig. Itu nunjukin kalau kita udah keluar kota Hannover. Harusnya kita ada di jalan yang benar, at least kita udah keluar kota. Dan ini kayaknya kita ke kanan bakal masuk ke Bundesstraße-nya. Kita ke Peine. Ke Peine berarti ke 65 yang arah kanan. Ke Peine 30 km. Kita ke kiri ke Peine. Masuk jalan B65. Jalan nasional yang ini karena ada lambang mobilnya tadi, jadi bentuknya lebih kayak jalan tol yang sempit. Nanti kita lihat, gue kasih lihat. Jadi maksud gue jalan tol yang sempit adalah ada dua arah ke sana, ada dua arah ke arah yang satu lagi. Tapi di sebelah kanannya nggak ada bahu jalannya. Di jalan kayak gini speed limitnya kalau yang daerah luar kota bisa sampai 120. Tapi karena kita masih dekat Hannover, cuma 70 sekarang. Sebenarnya ekspektasi gue jalannya lebih kecil lagi sih, jadi lebih seru nyupirnya. Tapi kayaknya karena kita masih dekat Hannover dan lalu lintas keluar masuk Hannover lumayan besar, jadi sama pemerintahnya dibikin jalannya besar kayak gini. Tapi harusnya kalau ntar pas kita udah lumayan jauh dari Hannover, jalannya bakal lebih sempit, satu arah ke arah sana, satu arah ke arah satunya lagi, dan bisa lebih enjoy nyetirnya karena bisa lebih belok-belok. Ini sesuai yang gue bilang, udah bukan jalan motor lagi, udah bukan jalan motorway lagi. Jadi sekarang satu arah, satu jalur ke sana, satu jalur ke arah satunya lagi, dan kita bakal ngelewatin kota-kota kecil dalam perjalanan ke Braunschweig. Yang gue suka dari jalan kayak gini, kita jalannya lebih dekat ke alam atau lebih dekat ke kebun-kebun atau sawah-sawah di sini. Jadi pemandangannya bisa lebih lihat banyak. Kalau di autobahn biasa banyakkan jalannya daripada pemandangannya, jadi lumayan bikin bosen. Speed limitnya tadi 70 di sini. Tapi sekarang kita masuk ke kota. Ada tanda kuning itu berarti kita masuk ke daerah pemukiman. Jadi kita harus pelan. Speed limitnya jadi 50. Nggak ditulis 50, tapi kita harus tahu sendiri 50. Itu yang diajarin pas lagi tes SIM. Kita harus tahu otomatis kalau kita di dalam kota 50. Buat yang nggak kebiasa nyetir di sini, pertama-tama mungkin agak kaget karena masuk ke kota tapi nggak ada speed limitnya berapa. Mungkin orang-orang bisa mikir, oh bisa ngebut dalam kota, tapi sebenarnya 50 kalau dalam kota. Tanda itu nunjukin kalau kita udah keluar kota Ilten. Harusnya speed limitnya bisa 100, tapi tadi ada 50, berarti kita harus tetap 50. Dan itu 50 karena kita dekat ke lampu merah. Dan setelah lampu merah pun masih 50, mungkin karena ada belokan tajam. Tapi kalau misalnya nanti ada tanda dicoret, berarti speed limitnya bakal jadi 100. Nah sekarang ada tanda 50 dicoret, berarti nggak ada speed limit. Tapi karena jalannya jalan kayak gini, speed limitnya otomatis 100. Tapi kalau gue lihat jauh di sana, udah bakal masuk kota lagi, bakal 50 lagi. Jadi kita lepas gas. Kalau masuk kota gini harus hati-hati karena
biasanya kalau dipasang kamera beneran dekat masuk kota, jadi harus beneran pelan-pelan, harus beneran ngerem, nggak bisa lepas gas doang. Ini salah satu yang gue suka dari nyetir di Bundesstraße, karena kita bakal lewatin banyak bundaran. Dan nyetir di bundaran itu asik. Tapi belum ada 2 km kita udah masuk ke pemukiman lagi, jadi harus pelan lagi. Ini yang bikin nggak asik nyetir di Bundesstraße karena jarak pemukimannya dekat-dekat. Kalau jarak pemukimannya jauh-jauh lebih asik karena kita bisa lebih banyak enjoy di jalanan yang bisa speed limit 100. Dan karena kita sekarang nggak pakai Google Maps, jadi beneran harus ngeliatin jalan banget, tanda jalan. Kita lanjut lurus karena kita bakal ke Peine B65. Sekarang udah keluar kota tapi tetap 70 speed limitnya. Ternyata dari Hannover ke Braunschweig lumayan padat pemukimannya, jadi nggak bisa banyak daerah yang bisa dipakai gaspol. Oke. Apex. Sekarang kita udah keluar Evern. Dalam 2 km lagi kita bakal masuk ke kota Heimar, tapi sekarang at least kita bisa gas dulu di sini. Lumayan bisa 100. Tapi cuma satu belokannya. Aduh, udah masuk lagi. Udah keluar kota lagi. Boleh 100. Tapi sayangnya jalan lurusan doang. Jadi nggak ada yang bikin seru di sini. Menurut gue yang bikin seru kalau ada traktor biasanya. Kalau ada traktor pelan-pelan, dia 50, 60, kita mesti nyusul. Jadi beneran kayak di Indo di Pantura, nyusul bis gitu. Lebih ada adrenalinnya. Harus lebih gaspol, ganti gigi. Tapi kalau di sini depannya mobil-mobil biasa doang, mereka juga speednya 100, jadi nggak bisa disusul.